Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam belajar online kita. Sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku yang tetap semangat, cover buku kita sudah muncul. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PAIBP kelas 3 SD, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Pelajaran ke-6. Baik anak-anakku semuanya, sudah siapkah? Oke, kalau sudah siap, yuk kita lanjutkan. Masa kecil Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh Nabi Yakub alaihi salam. Ibunya bernama Rahil. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik bernama Bunyamin. Ketika Nabi Yusuf berusia 12 tahun, ibunya wafat atau meninggal dunia. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Perlakuan lebih sayang sang ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam membuat iri dan dengki saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada sang ayah akan mimpinya. Mimpinya apa ya? Mimpi itu dikisahkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4, yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Sang ayah menyampaikan bahwa mimpinya adalah benar, dan itu adalah berita gembira buat Nabi Yusuf alaihissalam. Ia juga berpesan agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, karena sang ayah takut saudara-saudaranya tambah iri dan dengki. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Dalam surat Yusuf ayat 8-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan rencana kakak tertua Nabi Yusuf yang bernama Yahuza. Yahuza memberi usul untuk tidak membunuh Nabi Yusuf, tapi memasukkannya ke dalam dasar sumur agar dipungut oleh musafir. Setelah mendapat izin sang ayah, mereka pun berangkat mengajak Nabi Yusuf bermain. Setelah melepas baju Nabi Yusuf, mereka memasukkannya ke dalam sumur. Mereka menyembelih seekor domba dan melumuri baju Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf pulang sambil menangis dan mengarang cerita bohong bahwa Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Dari awal Nabi Yakub, sang ayah, curiga melihat baju yang berdarah itu masih utuh, tidak ada bekas cabikan sedikit pun. Nabi Yakub alaihissalam, sang ayah, hanya bisa mengharap kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi. Di dalam sumur, Nabi Yusuf alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama, pertolongan pun datang. Rombongan kabilah itu mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam dan membawanya ke Mesir. Untuk apa ya? Di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dijual dan dibeli oleh Futifar, seorang pejabat Mesir dengan harga yang murah. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemuda yang tampan. Karena ketampanannya membuat banyak orang tertarik kepadanya. Hal itu dianggap membahayakan oleh pembesar Mesir. Mereka sepakat memenjarakannya dengan cara memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam penjara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Yusuf menjadi utusannya. Ia berdakwah kepada para narapidana atau sebutan orang-orang yang dipenjara. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar menafsirkan mimpi dua pegawai istana. Mimpinya apa ya? Si pelayan bermimpi memeras anggur. Maka tafsir dari Nabi Yusuf, ia akan bebas. Si juru masak bermimpi membawa roti di atas kepala, kemudian sebagian roti disambar burung. Maka tafsir Nabi Yusuf, ia dihukum mati. Suatu hari Raja Mesir bermimpi. Raja melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau serta 7 tangkai gandum yang kering. Pelayan raja yang mendengar mimpi raja kemudian menceritakan kepada Nabi Yusuf yang masih di penjara. Setelah mendengar cerita itu, Nabi Yusuf menafsirkan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kemakmuran. Akan tetapi setelah itu ia akan datang 7 tahun dalam kekeringan. Nabi Yusuf alaihissalam berpesan agar raja mengelola dengan bijak 7 tahun kemakmuran, supaya ketika musim kekeringan atau paceklik tiba, seluruh negeri terhindar dari musibah kelaparan. Mendengar tafsiran itu, raja kagum dan gembira. Raja pun membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dan mengangkatnya menjadi bendahara kerajaan. Nabi Yusuf alaihissalam bertemu keluarganya. Di bawah kuasa Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bendahara kerajaan, Mesir berbenah menghadapi kemakmuran dan kekeringan yang panjang. Ketika masa kering melanda, banyak rakyat Mesir yang merasakan dampaknya. Karena strategi Nabi Yusuf, mereka tercukupi oleh gudang makanan negara. Termasuk juga keluarga besar Nabi Yakub yang harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan bantuan. Di kerajaan Mesir akhirnya mereka dipertemukan. Saudara Nabi Yusuf akhirnya bertobat dan meminta maaf kepada Nabi Yusuf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah sangat senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka bisa berkumpul bersama kembali. Meneladani sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, kita lihat apa ya? Melatih diri untuk bersabar. Yang kedua, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
Melatih diri untuk jujur. Yang keempat, rajin belajar agar menjadi pandai dan bijaksana. Yang kelima, maafkan kesalahan orang lain. Alhamdulillah, cover buku kita sudah keluar. Tandanya pelajaran online kita sudah selesai. Jangan lupa teman-teman semuanya, setelah belajar kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.